Desa Treman adalah salah satu desa yang terletak di kaki Gunung Kelabat. Sejak dahulu kala, orang mengenal pohon kenari tumbuh liar di mana-mana. Treman, satu dari 125 desa di Minahasa Utara. Jaraknya kurang lebih 30 km dari Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Tepatnya di jalur jalan Manado-Bitung. Desa ini menawarkan pemandangan alam Gunung Kelabat. Gunung Kelabat merupakan gunung tertinggi di Sulawesi Utara. Keberadaan Gunung Kelabat memberi sumbangsi bagi kesuburan lahan desa Treman. Tak heran, desa yang telah berusia ratusan tahun ini memiliki potensi perkebunan dan perikanan menjanjikan. Perikanan air tawar telah menjadi salah satu usaha turun-temurun. Sejauh mata memandang, di beberapa kawasan desa Treman, tampak kolam-kolam budidaya air tawar. Ikan yang dibudidaya di desa ini lebih banyak jenis mujair dan nila. Ada pula ikan mas. Usaha budidaya ikan air tawar di desa Treman dan sekitarnya terus berkembang dan tetap bertahan karena daerah ini kaya akan sumber mata air. Keberadaan kolam-kolam pemeliharaan air tawar bak aksesoris alam bagi desa Treman. Bagian lain tampak hamparan tanaman pohon kelapa dan pala menghiasi panorama perkebunan warga. Desa Treman Minahasa Utara, potensial tanaman pala. Iklimnya yang tropis dan lembab memicu tanaman pala tumbuh subur. Awalnya tanaman pala di desa Treman sebagai tanaman di hutan-hutan. Tapi seiring waktu, warga Treman mengembangkannya sebagai tanaman perkebunan, bahkan terus diremajakan. Pala tergolong tanaman serbaguna, mulai dari daging, biji, dan fulinya berharga. Dan sampai kini tanaman asli Indonesia ini bak nadi perekonomian warga desa Treman. Sebagai bagian dari Provinsi Nyur Melambai, Sulawesi Utara, desa Treman juga dikenal dengan daerah penghasil kopra. Di desa Treman banyak tumbuh tanaman kelapa. Daging kelapa di desa ini
lebih banyak diolah menjadi kopra. Pengolahan kopra di desa ini masih dilakukan secara tradisional melalui proses fufu, istilah masyarakat setempat, atau pengasapan. Pengasapan kopra menggunakan bahan baku sabut kelapa dan tempurung. Hakikatnya lahan desa Treman dihiasi tanaman-tanaman yang mengokohkan identitas daerah, termasuk tanaman kenari. Membuka hari, warga Treman sibuk dengan rutinitas. Para kaum perempuan juga tidak ketinggalan. Adalah Ola, wanita parubaya ini hampir setiap hari mengisi waktunya dengan mencari dan mengumpul buah kenari. Tidak banyak peralatan yang ia siapkan, hanya tas dan topi serta pakaian kerja yang memudahkannya bergerak. Ola tidak suka bepergian sendiri. Ia lebih senang mengajak beberapa temannya jika akan ke kebun kenari. Menuju ke perkebunan kenari, biasanya Ola dan teman-temannya memilih berjalan kaki. Karena perkebunan kenari yang sering didatangi tidak jauh dari rumah tempat tinggal mereka. Dan medannya pun tak membutuhkan tenaga ekstra. Ada pepatah yang mengatakan, Allah bisa karena biasa. Mungkin peribahasa ini layak disematkan kepada Ola dan teman-temannya. Bertahun-tahun menekuni pekerjaan sebagai pemungut kenari, indera penglihatan mereka telah akrab dengan biji-biji kenari yang jatuh. Tertutup dengan timbunan dedaun pun bisa mereka lacak. Mereka memungut tidak hanya di lokasi tertentu, tetapi beberapa lokasi banyak kali mereka datangi, terutama yang berdekatan dengan jalan umum. Pohon-pohon kenari ini sesungguhnya tak bertuan, jadi tidak ada yang bisa melarang siapapun untuk mengais rezeki di sini. Ada aturan yang tidak tertulis di Wanua atau desa Treman. Buah kenari yang jatuh bisa diambil oleh siapa saja. Kecuali memanjat, hanya dilakukan pemilik lahan di mana tanaman pohon kenari itu tumbuh. Tapi jarang terlihat yang memanjat pohon kenari. Lebih banyak berharap dari buahnya yang jatuh. Yang saya tahu di desa kami ini banyak pohon kenari yang tumbuh liar, walaupun tumbuh di perkebunan orang-orang tapi dia tumbuh liar tanpa ditanam. Di desa kami ini yang saya tahu sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bahwa buah kenari yang jatuh dari pohon kenari itu bisa dipungut atau diambil oleh siapa saja. Di Treman ini, di desa kami ini, ada kelompok-kelompok khususnya perempuan
pemungut atau dalam bahasa orang tukang punggu kenari. Ya, mereka berkelompok, mereka pagi-pagi sudah menuju tempat pohon-pohon kenari, mereka memungut kenari dan tidak ada larangan untuk itu. Sudah menjadi tradisi bahwa mengambil atau memungut buah kenari yang jatuh di tanah itu oleh siapapun tidak ada yang melarang. Kecuali pohon kenari yang tumbuh di perkebunan orang, pemilik kebun itu boleh mengambil seluruh buahnya, memanjat atau memanen. Tapi untuk memungut masyarakat dibebaskan, dibiarkan. Pohon kenari yang tumbuh di Desa Treman. Pohonnya sebagian besar mencapai tinggi di atas 40 meter. Ukuran batangnya rata-rata berdiameter lebih dari 2 meter. Kendati telah banyak memberi manfaat, tapi sampai saat ini belum ada yang membudidayakannya. Kalaupun muncul regenerasi, terjadi secara alami. Tampak di sekitar pohon-pohon kenari yang telah berbuah, tanaman-tanaman kenari yang mulai bertumbuh. Pohon kenari menjadi berkah tak berkesudahan bagi warga Treman dan sekitarnya. Setiap hari dipungut, tapi buahnya tak pernah habis. Tanaman tahunan ini berbuah tak mengenal musim. Tumbuh nih, karena ini semua bikin halua, itu mau jemur dulu nih. Buah kenari yang dipungut warga ini memerlukan proses lanjutan, mengeluarkan daging buah dari cangkangnya. Tak menutup kemungkinan, buah kenari yang diperoleh ini langsung dibelah di sekitar lokasi perkebunan, seperti yang dilakukan Asni, salah satu sahabat Ola. Asni mengelola kenari yang diperolehnya menjadi camilan. Karena itu Asni terus berburu waktu dan sering melakukan proses membelah kenari di lokasi perkebunan. Di Desa Treman, membelah buah kenari masih dilakukan secara tradisional. Wadah yang digunakan batu atau martil sebagai pemukul untuk memecah kulit luar dan cangkang kenari. Butuh teknik khusus. Jika tidak, jari tangan menjadi korban atau buahnya terpelanting mengenai badan. Cara tradisional seperti ini hanya dilakukan mereka yang telah berpengalaman. Ibu-ibu ini sudah berpengalaman. Hampir setiap hari mereka melakukan pekerjaan membelah buah kenari yang mereka pungut.
Berbeda dengan 3 teman lainnya yang hanya pengumpul dan menjual daging kenari mentah. Lebih memilih proses membelah kenari di rumah tempat tinggal mereka. Ada beberapa cara yang diterapkan warga Treman termasuk Ibu Ola dan teman-temannya dalam mengolah buah kenari. Asli. Dia kan yang mau bikin halua kenari. Oh iya. Selain langsung dikeluarkan dagingnya, ada pula yang membiarkannya dalam cangkang yang keras setelah kulit luarnya dibersihkan. Ini dilakukan agar biji kenari tidak busuk dan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Proses seperti ini biasanya terjadi saat panen raya dan permintaan pasar menurun. Kenari yang masih terbalut dengan cangkang ini dibersihkan dengan air, dicuci sampai bersih, lalu dijemur. Proses penjemuran tidak berlangsung lama, hanya butuh waktu beberapa jam jika matahari terik. Ola dan teman-teman serta warga pemungut kenari lainnya tidak kesulitan menjual daging kenari. Tabean. Mau bawa kenari. Tak kira siapa. Ya, selangganan. Ya pokoknya cuma 3 liter dan. Oh nanti kita udah perlu lebih. Iya, itu udah. Oke, DP pembayaran seperti Ya, biasa. Nanti kita transfer deh. Oke, yuk. Untuk kebutuhan domestik saja, mereka sering kesulitan memenuhi permintaan. Karena Desa Treman, Minahasa Utara, menjamur usaha pembuatan kue. Salah satu bahan dasarnya adalah daging kenari. Shirley Monika salah satu dari puluhan ibu rumah tangga di Desa Treman yang melakoni pekerjaan sebagai penjual kue. Jenis kue yang banyak dipesan darinya adalah ombeko. Di setiap kue dibutuhkan lebih dari 1/4 kilo. Shirley mengatakan, kenari yang digunakannya dalam pembuatan kue ombekuk adalah kenari pilihan. Kalau bisnis on Bakecook, so kurang lebih 25 tahunan. Karena ini memang dari orang tua. Orang tua juga memang pengusaha kue. Rata-rata tiap hari ada 5-6. Tapi kadang bisa sampai 20-25 dalam satu hari. Karena khusus untuk on Bakecook, dia mempergunakan banyak kenari. Tapi untuk memperoleh kenari, khusus untuk di Desa Treman ini,
tidak ada kesulitan karena memang di Treman ini banyak sekali pohon kenari. Jadi untuk memperoleh kenari itu banyak pemasok yang datang menjual di sini. Ada banyak langganan dari petani-petani yang ada di Treman sini. Kenari menjadi identitas cookies atau kue para pengrajin di Desa Treman. Kenari juga menghiasi produk penganan Desa Treman. Sebut saja halua kenari. Camilan ini telah banyak dikenal warga dari luar. Halua kenari ala Desa Treman memiliki ciri khas tersendiri. Warnanya merah pekat. Tidak menggunakan pengawet. Bahan-bahannya hanya kenari dan gula aren. Proses membuatnya pun tidak terlalu sulit. Proses pembuatan memengaruhi kelezatan dari halua kenari ini. Kalau mau lihat DP ini kalau terus mau tes di lab yang sesuai begini, kalau dia masih kental atau masih cair atau kental gitu. Habis terus aduk-aduk terus, no? Sampai dia kental sekali. Kalau dia ini boleh mau angkat, api kasih kecil. Baru mau angkat, cetak di daun pisang. Alas daun pisang, kong cetak-cetak situ. No? Ambil halua, habis tuh halua. Habis. Oh iya, pas nih kita semua masuk. Ambil satu-satu. Selain menerima pesanan langsung dari pelanggan, para pengrajin camilan halua kenari juga memasarkan hasil produk mereka ke sejumlah kios dan warung yang ada di Treman dan sekitarnya. Kenari juga merambah sampai ke kafe dan warung-warung kopi yang ada di Desa Treman dan sekitarnya. Tadi Ibu mau pesan apa? Pesan kopi. Kopi kenari. Kenari. Tunggu sebentar nih Bu. Ya. Orang menyebut minuman spesifik Treman ini dengan nama kopi kenari. Kopi kenari ini biasanya menjadi minuman sensasi bagi para penikmatnya. Kenari yang disuguhkan menjadi campuran kopi adalah daging kenari mentah. Sedikit berbeda dengan di beberapa daerah yang kenarinya melalui proses sangrai. Di Treman, memang belum lama kopi kenari ini dimunculkan. Tapi setidaknya ada upaya dan kreasi para pelaku usaha memanfaatkan dan memperkenalkan potensi setempat pada minuman kopi yang digemari banyak orang. Kenari, berkah bagi warga Desa Treman. Kendati tidak melulu hanya tumbuh di Desa Treman, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tapi kenari telah menjadi dongkrak mengangkat Desa Treman. Produk makanan dan minuman yang dipadu padankan dengan kenari telah dikenal luas.